Apa pendapat Bapak nih tentang krisis kemanusiaan dalam hal ini konflik di Timur Tengah ya Pak, yang saat ini sedang pecah. Bagaimana menurut Bapak melihat kemungkinan dampaknya yang akan terjadi kepada kita Pak? Krisis kemanusiaan di Timur Tengah itu berdampak sangat nyata paling tidak untuk 3 aspek. Yang pertama itu aspek keamanan global. Indonesia itu punya lebih dari 520.000 warga negara yang ada di Timur Tengah dan mereka itu menjadi perhatian utama dari pemerintah karena misi utama pemerintah itu melakukan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Yang kedua itu berdampak pada soal ekonomi karena dengan kenaikan harga minyak itu pasti berdampak pada ekonomi Indonesia. Kita melihat naiknya harga Pertamax turbo, setelah itu Dex dan sebagainya itu berdampak nyata pada masyarakat kelas menengah atas dan di bawah pun juga berdampak. Dan yang ketiga tentu berdampak pada soal keamanan makanan atau food security karena itu bagaimanapun ketika harga energi naik, harga minyak naik itu pasti berdampak pada harga-harga makanan dan harga-harga kebutuhan mendasar lainnya itu. Apa sih yang menjadi tantangan utama yang dihadapi teman-teman komunitas keagamaan dalam menjalankan program ketahanan pangan Indonesia? Konsistensi dan keberlanjutan. Kadang kita sudah mengawali program itu dengan baik, tapi tiba-tiba berhenti. Kenapa? Karena seringkali kita tidak memikirkan bagaimana SDM-nya, regenerasinya seperti apa, sehingga program itu mandek. Ya. Terus kemudian yang kedua, keterbatasan akses modal dan teknologi. Petani, apakah kemudian selamanya petani itu akan settle? Pertama adalah pupuk. Apakah pupuk juga akan baik-baik saja nanti Pak Fuad ya? Apakah kemudian rakyat bisa melaut ketika solar mahal? Nah ini kan juga tantangan ya. Yang ketiga ini juga menarik juga. Yaitu terkait dengan perubahan pola pikir generasi muda. Bagi anak muda, apakah profesi petani itu menarik? Apakah profesi nelayan itu menarik? Rata-rata kan tidak. Bagaimana persiapan pandangan komunitas perempuan keagamaan, khususnya dalam hal ini Lajnah Ima-Ila, melihat ketahanan pangan ini dalam sudut pandang tanggung jawab dan moral spiritual, Bu? Kami berpendapat bahwa ketahanan pangan itu tidak melulu dilihat dari sisi produksi, rantai pangan, ya distribusi, bukan seperti itu, tapi justru lebih mendalam. Di dalam kitab suci Al-Quran juga disebutkan bahwa hakikat manusia itu dipenuhi oleh 4 unsur, yaitu sandangnya, pangannya, papannya, dan air. Jadi kalau ada salah satu dari 4 unsur itu yang terganggu, bukan hanya kesejahteraannya saja, pangannya saja, tapi martabatnya, martabat dia sebagai kemanusiaan juga terganggu. Dan kita juga tahu bahwa Rasulullah SAW itu sangat menekankan tentang bahwa kita itu harus care dengan seseorang. Kita tidak boleh sebagai seorang muslim tidur nyenyak, sementara ada tetangga kita yang sedang lapar.